Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melaporkan tentang uji coba produk Libang dengan produknya yang kami beri judul adalah prototipe teknologi sistem pengukuran kualitas biogas berdasarkan foton untuk meningkatkan kualitas pembakaran pada engine pembangkit tenaga listrik. Kegiatan ini merupakan penelitian terapan produk vokasi multi-use, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan tahun pertama dari 2 tahun. Nah, di mana produk ini adalah hasil riset kami bertiga, saya sendiri, Sultan Munahar, Dimas Cahyo, dan Justio. Nah, urgensi dari penelitian ini adalah biogas pada umumnya berasal dari limbah, sehingga memiliki kualitas yang sangat beragam, sehingga perlu alat ukur yang prosesnya lebih cepat dan harga terjangkau. Saat ini untuk menguji kualitas biogas sebagai bahan bakar berdasarkan uji kandungan komposisi memberikan waktu yang lama dan harga yang cukup mahal. Kemudian prototipe teknologi ini berhubungan dengan pengukuran kualitas biogas menggunakan image processing agar pengukuran biogas lebih cepat dan lebih terjangkau. Nah, di samping itu, kelompok Biogas Lestari Sambak atau KLBS merupakan kelompok usaha industri tahu yang menghasilkan biogas cukup banyak, tapi hanya digunakan untuk memasak saja dengan kompor. Nah, di sisi lain, KLBS ini memiliki biaya produksi cukup tinggi karena menggunakan listrik dan sangat tergantung dengan PLN. Nah, setup teknologi ini, di mana nanti engine ini yang sudah kita setting dengan kondisi sesuai dengan biogas. Nanti di sini ada sebuah tabung metana. Di sini ada tabung dari CO2. Kemudian kita ukur flow rate-nya. Kemudian saat pertama nanti kita ada cek valve yang akan untuk mengatur aliran biogas yang pertama, yaitu kita kasihkan sebuah nozzle, kemudian kita bakar nozzle. Artinya ketika pembakaran jadi biogas ini menyala apinya, kemudian kita angkat dengan kamera. Nah, setelah itu kamera ini nanti dihubungkan dengan sebuah komputer. Nah, pencampuran ini digunakan untuk memodelkan biogas, karena biogas pada aslinya itu karena ada kandungan CO2, ada kandungan metana, di mana kualitasnya ini tergantung pada kandungan metanya. Kalau metananya semakin tinggi, maka kualitasnya semakin baik. Nah, kemudian pengukuran dari kamera ini nanti dengan menggunakan database, yaitu untuk mengukur panjang gelombangnya. Kemudian dari panjang gelombang ini akan diukur analisis energi fotonnya. Nah, di mana di sini beberapa setupnya. Nah, di sini ada ini kondisi boxnya, kemudian kamera digunakan, kemudian nozzle untuk tempat pembakaran dari api, hasil pembakaran antara campuran metana dengan CO2 atau sehingga mudah dari biogas. Nah, kemudian analis data itu menggunakan persamaan satu, yaitu E sama dengan C per H per lambda. Ini untuk analis energi fotonnya, di mana C adalah merupakan konstanta kecepatan cahaya dengan memiliki nilai 3 × 10⁸ meter per second. Kemudian H adalah konstanta Planck yang memiliki nilai 6,6253 × 10⁻13 joule second. Nah, kemudian lambda adalah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini yang diambilkan yaitu pada panjang gelombang yang diambil dengan kamera berpanjang gelombang api. Kemudian kita analisis kandungan panas. Yang pertama adalah radiasi panas, yang kedua adalah radiasi api. Nah, pada di sini kita menggunakan ya radiasi panas api untuk sebagai mapping kualitas biogas. Sedangkan radiasi panas digunakan untuk potensi radiasi yang keluar. Nah, kemudian uji produknya adalah yang pertama, yaitu kita membuka sebuah cek valve tadi yang ada dua, yang satu cek valve metan, yaitu cek dari CO2. Kemudian campuran ini dengan sebuah keran ini. Nah, ini tadi cek valve-nya ini untuk metana, yang bawah ini untuk CO2. Kemudian dicampur di mesin, kemudian dimasukkan di mesin. Nah,
Setelah itu mesin kita jalankan. Nah, kemudian setelah itu pembakaran dari campuran CO2 dan metana ini kita tangkap dengan sebuah kamera, kemudian kamera dihubungkan ke komputer, kemudian komputer kita cari panjang gelombangnya, kemudian kita cari dengan energi fotonnya. Nah, untuk mencari kondisi ini menggunakan persamaan 1. Nah, tadi sudah kita sampaikan. Nah, setelah itu kemudian kita cari nilai RGB-nya sehingga kita bisa misalkan disampaikan dengan siapapun dengan nilai yang seragam. Setelah itu kita cari nilai radio panasnya dengan persamaan 2 dan kemanasan menjadi persamaan 3. Nah, setelah itu kita buat klaster. Jadi tugas ini dibuat klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Nah, di mana hasil modelnya ini dilanjutkan dengan yang pertama adalah campuran pertama yaitu dengan sudut buka 82,3% metana dan 72 untuk CO2. Setelah untuk cek valve-nya 92% dan 5% didapatkan dengan gas seperti ini. Setelah itu kemudian hasilnya adalah energi fotonnya terbagi menjadi tadi setelah percobaan itu semakin sedikit campuran CO2-nya, metannya semakin tinggi, energi fotonnya semakin tinggi. Kemudian energi panasnya untuk campuran yang untuk CO2-nya yang rendah maka memiliki panas yang tinggi. Kemudian klasternya adalah yang memiliki energi foton rendah itu tidak bisa digunakan untuk memanaskan untuk membuat menjalankan mesin, sedangkan yang warna hijau ini dia memiliki energi foton tinggi dan kepanasan yang tinggi, ini bisa untuk menyalakan engine. Sedangkan yang kuning ini dia memiliki yang sedang, kekuatan sedang itu bisa digunakan tapi sangat sulit, sehingga di walia hijau ini nanti biogas ini bisa digunakan untuk menyalakan engine biogas, tapi harus dengan sistem kontrol synchronizzer. Nah, kemudian ini hasil pengujian bersama mitra produk yang kami buat. Nah, ini dari campuran kemudian yang kedua untuk pengujian biogas yang batasnya menengah, kita kembangkan dengan menggunakan sistem kontrol synchronizzer, di mana di sini memberikan pembukaan secara bertahap, di mana satu menggunakan sebuah ini dari digesser, dan ini diujikan di tempat mitra. Dan di sini ada injektor gas di sini nomor 2 ini, dan yang ketiga adalah ECU-nya ini, tingkat ujinya di sini. Kemudian yang keempat adalah selanjutnya untuk bahan bakar bensinnya, kemudian di sini adalah mesinnya. Kemudian ini adalah wiring diagramnya, di sini ada wiring diagram, ini adalah untuk timernya 3 ini, kemudian ini adalah injektor untuk biogasnya ada 3 ini, dan ini untuk petrolnya. Nah, setelah itu kemudian kita ukur putaran mesinnya. Nah, jadi pada kondisi 0 sampai 20 second, ini yang adalah solenoid dari bensinnya. Kemudian 20 sampai ke sekitar 70 second, ini
yang menyala adalah biogas silindernya atau injektor biogasnya secara bertahap. Nah, ketika bertahap ini mesin dia bisa begitu mulai di start pada 20, mesin ini pada bisa menyala. Kemudian kalau dengan sistem kontrol ini bisa menyala, tapi dia karena pada kondisi ini titik 20 sampai 80 itu karena dia itu masih ada campuran antara, karena ada dua bahan bakar yaitu bensin dan katanya mesinnya dinaikkan. Tapi begitu sudah mendekati hampir 68 detik lebih, ini mesinnya bisa berhalus. Sistem ini yang bekerja dengan sistem kontrol, tapi ketika tidak menggunakan synchronizzer maka dia hanya start saja, tidak bisa hidup mesin. Kita lihat ini kondisinya yang kunci realnya. Nah, ini lihat kita start di sini. Nah, jadi kondisi pertama dia mesin masih kondisi naik turun ini sampai detik sekitar ke 65 baru menghasilkan. Kita lihat videonya. Terus yang kita masih naik turun. Di sini kelihatan lampunya berkedip. Kedip itu menandakan sistem kontrol baru dia jalan. Jadi dia bisa ambil, di sana ada 3 injektor, dia buka secara bertahap. 20 sampai 40 itu dia injektor 1, kemudian 40 sampai 60 itu 2 injektor, sedangkan 60-80 itu 3 injektor. Ya, kita lihat dia masih kondisi masih masa sinkronising, jadi masih ada 2 bahan bakar, yaitu bahan bakar bensin dengan bigas. Nah, kita mesin sudah halus ini pada 60, pada sekitar 68 atau 70 detik dia sudah halus. Nah, demikian untuk prototype teknologi yang terdapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.